agak padat sama bidang yang lainnya. Jadi ya mumpung kita karantina sekarang, pra karantina. Jadi ibaratkanlah pemanasan untuk teman-teman siapapun nanti yang lolos jadi delegasi OSK ini menjadi sebuah ajang latihan pemanasan karena yang karantina sesungguhnya nanti kita akan full belajar dari nonstop dari pagi sampai malam. Dari jam 8 sampai jam 10 malam, tidur jam 8, pembinaan lagi terus seperti itu tiap hari. Jadi biar nggak kaget ya step by step ya gitu. Kita awali sesi diskusi kita sore hari ini dengan membaca doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan. Oke. Kemudian setelah materi ini kita sebenarnya masih ke topik fotometri ya. Fotometri ini sangat penting meskipun objeknya bukan bumi, tetapi bumi ini akan terpengaruh dengan objek-objek yang ada di sekitarnya. Dipengaruhi oleh bintang-bintang, baik itu bintang yang dekat seperti matahari ataupun bintang yang jauh. Ya, contohnya aja kalau kita pengen belajar rasi bintang, kan kita harus tahu ya bagaimana parameter bintang tersebut, kenapa kok ada bintang yang terang, kenapa kok ada bintang yang redup, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, sama-sama penting ya, meskipun teman secara nggak langsung tidak berkomunikasi atau tidak akan kontak langsung dengan bidang astronomi di fotometrinya, tapi kita akan pelajari apa manfaat dan apa pengaruhnya fotometri ini atau astrofisika ini di dalam kebumian. Seperti itu. Oke, nah terakhir kita sudah belajar bahwa radiasi itu berupa foton atau paket-paket energi ya. Jadi bayangkan saya punya sebuah kotak gitu. Nah di dalam kotak ini ada 1000 kelereng. Nah yang 1000 kelereng itu adalah energi dan yang kita bisa estimate atau yang bisa kita hitung adalah satu paketnya itu. Jadi kita bisa membongkar paket itu, tetapi kita yakin di dalam paket itu ada sejumlah energi. Dan kita tidak bisa melihat energi itu kayak sebuah benda ya, sesuatu yang bisa kita rasakan, yang bisa kita terima, yang bisa kita keluarkan, dan menimbulkan efek. Yang bisa kita hitung adalah, atau bisa kita estimasi adalah rapat energinya, atau paket-paket energi. Jadi berapa sih foton atau paket energi yang kita dari siaran lampu di rumah? Berapakah foton yang diterima oleh sebuah kertas ketika kita taruh di depan rumah di pagi hari yang terik? Seperti itu. Nah, saya sudah belajar itu untuk mendapatkan energinya E sama dengan Hc per lambda ya. Atau HANU, di mana energi akan relate sekali dengan yang namanya frekuensi. Semakin tinggi nilai frekuensinya, maka energi radiasi dari sebuah objek tersebut akan semakin besar. Dan ini akan terkait dengan spektrum elektromagnetiknya juga ya. Semakin ke arah gamma atau semakin kanan, kalau kita perhatikan di sini panjang gelombangnya atau the distance peak-nya, puncak ke puncak akan semakin pendek, yang menandakan panjang gelombangnya semakin kecil. Radiation type wavelength-nya dari 1000 meter sampai 10 pangkat minus 12 atau 1 kali 10 pangkat minus 12 itu 1 pikometer. Gitu. Oke, 1 pikometer, 1 pm. Itu adalah 10 pangkat minus 12. Tetapi kalau kita perhatikan energinya, karena dia represent with frekuensi, dia akan semakin besar. Dia dari 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 20. Gitu. Nah, sehingga untuk yang daerah X-ray sinar gamma ini, saking kuatnya energi, dia dapat menghancurkan sel-sel tubuh. Makanya digunakan untuk medis untuk menghancurkan sel kanker atau radioterapi istilahnya. Jadi jangan sampai kena kita gitu ya, radiasi sangat-sangat berbahaya. Jangankan sinar gamma, aja yang karena kulit seseorang yang sensitif akan terasa terbakar ya. Mungkin teman-teman ketika pramuka atau lagi olahraga, terus kulitnya kebetulan lagi sensitif, metabolismenya lagi nggak bagus, tersorot sinar matahari, kena UV-nya. Gitu.
perih rasanya, jadi nggak nyaman ke kulit. Nah, itu menandakan bahwa energi yang kita terima atau yang tubuh kita terima itu over, gitu. Oke, over. Nah, berarti, sorry, sekarang kita sudah tahu ya alasan kenapa kok matahari juga macam-macam warnanya. Ini bergantung pada spektrum yang kita lihatnya dan energi yang kita hitung E sama dengan Hnu atau Hf. Sekarang kita akan masuk ke benda hitam. Ini sempat saya singgung sedikit terkait benda hitam atau benda yang berwarna hitam. That's totally different. Benda hitam merupakan benda yang belum tentu warnanya hitam. Dan warna hitam belum tentu juga dia termasuk benda hitam. Lantas apa benda hitam? Oke, benda hitam itu adalah sebuah mekanisme atau sebuah konsep di dalam fisika yang menjelaskan bagaimana sebuah benda itu memancarkan, menyerap energi. Absorb and irradiate. Dia memancarkan, irradiate some radiation, dan juga dia absorb, menyerap. Pertama yang akan kita sering gunakan untuk di fotometri ini, benda hitam ini adalah sebuah benda yang memancarkan berbagai panjang gelombang cahaya. Dari radio, microwave, infrared, sampai sinar gamma. Itu semuanya dipancarkan. Jadi bayangkan ada sebuah objek, dia mengandung radiasi, di mana radiasi ini panjang gelombangnya semuanya ada. Dari radio sampai sinar gamma. Nah, ketika dia terpancar, maka dari jarak yang cukup jauh kita bisa melihat cahayanya atau pancaran energinya. Maka kita bisa sebuah benda hitam. Nah, tetapi tidak serta-merta dia memancarkan terus-menerus. Yang namanya pancaran energi itu mengikuti suatu kecenderungan umum. Mengikuti suatu kecenderungan umum di mana intensitas mula-mulanya akan meningkat jika kita pasang sebuah detektor pada sebuah objek atau bintang yang jauh, gitu ya. Maka ketika kita aktifkan detektor tersebut, nanti intensitas bintangnya akan naik, meningkat, ya. Panjang tersebut akan mencapai puncak tertentu, jadi naik terus. Nah, di titik tertentu dia akan stagnan sesaat atau dia konstan pancaran radiasinya, kemudian dia turun lagi. Sebagai fungsi waktu untuk panjang yang lebih panjang lagi. Gitu. Artinya, di sini kita pelajari bahwa yang namanya pancaran energi itu tidak panjang gelombangnya atau energi itu enggak terus. Ya kayak lampu aja meskipun kita gitu. Kita akan merasakan kalau misalkan kita pakai sensor atau sebuah detektor itu gelombangnya variate. Meskipun dia bervariasi di tahun, tapi ada satu titik puncak di mana itu yang akan kita amati. Bentuk grafiknya seperti ini. Coba kan perhatikan yang mula-mula dia meningkat ekstrim, dia akan mencapai titik saddle-nya, titik konstannya di sumbu Y, jadi intensitasnya konstan. Sesaat kemudian dia akan turun. Untuk panjang gelombang yang lebih panjang, intensitasnya menurun. Nah, tetapi kalau kita juga variasi terhadap temperaturnya. Jadi dulu Mr. Win ini apa ya? Itu ada sebuah benda yang dia panasi. Mr. Win punya kayak kayu apalah gitu ya, saya lupa bendanya. Dia memberikan si kayu ini variasi temperatur dari 1000 Kelvin, 2000 Kelvin, 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 5000 Kelvin dan seterusnya. Apa yang dia dapatkan? Ketika variasi temperatur dilakukan, itu warna yang dihasilkan atau warna yang ditangkap atau yang tertangkap oleh mata kita dari si benda itu warna beda-beda. Merah itu dihasilkan oleh temperatur yang paling rendah. Makanya api berwarna merah nggak akan lebih panas dari api yang berwarna biru. Makanya kalau ada pesulap-pesulap gitu ya, ada api gitu, atau ada api panjang terus
iniin, seret gitu. Apa kuat ya, bisa aja kuat, apalagi kalau misalkan kita pakai biar kebal gitu ya tangannya, pakai suatu zat kimia atau apa. Karena tuh temperaturnya juga nggak terlalu tinggi. Ya meskipun jangan kalian coba gitu ya. Nah, itu. Apalagi kalau temperatur sebuah benda berwarna biru. Kenapa? Karena panjang gelombang biru itu paling pendek. Puncak intensitasnya maksimum, teman-teman coba perhatikan di sini. Semakin panjang gelombang ke arah kiri, peak-nya atau puncak panjang gelombangnya akan semakin naik. Artinya apa? Artinya kita bisa menghubungkan semakin tinggi temperatur, panjang gelombangnya semakin pendek. Makanya api berwarna biru, Meiji Kuhibinyu, kan panjang gelombangnya paling pendek tuh di daerah visual. Dia lebih panas daripada atau paling panas daripada api yang warnanya merah. Merah itu panjang gelombangnya lebih besar daripada biru. Maka frekuensinya lebih panjang, lebih dikit. Frekuensi warna merah lebih dikit atau lebih kecil daripada frekuensi biru. Ya ingat aja spektrum yang tadi lah ya. Gitu. Ini cukup penting. Semakin panjang atau semakin besar frekuensinya, panjang gelombangnya semakin kecil. Nah, sehingga kita akan dapatkan sebuah hubungan secara empirik yang dinyatakan oleh Wien. Hubungan antara panjang gelombang efektif atau panjang gelombang yang menghasilkan temperatur efektif itu akan mencapai panjang gelombang maksimumnya. Pada saat 2,9 kali 10 pangkat min 3, saya kurang suka dengan angka ini. Susah ngafalinnya, mending ini aja, 2,9 kali 10 pangkat minus 3 dibagi temperatur efektif. Temperatur efektif ya bisa kita bilang sebagai temperatur permukaan sebuah bendanya. Temperatur efektif matahari, temperatur efektif bintang, itu ya menandakan temperatur permukaannya. Gitu. Ini dalam meter, temperatur efektif dalam Kelvin. Ini yang ditemukan oleh Mr. Wien. Makanya disebut hukum pergeseran Wien. Kenapa? Karena peak-nya atau puncak dari setiap panjang gelombang ketika kita besarkan lambdanya atau panjang gelombangnya, dia bergeser secara eksponensial. Maka di sini dalam fungsi distribusi radiasi dalam fungsi temperatur itu ada eksponensialnya. 1/E. Dia menandakan dia turun. Gitu. Oke? Ya kita nggak akan bisa sih someday gitu ya kita akan menurunkan hukum pergeseran ini didapatkan dari sini. B lambda ini adalah apa itu B? B ini fungsi distribusi radiasi. Jadi bagaimana radiasi itu dipancarkan yang bergantung pada temperatur dan panjang gelombang. Rumusnya ini 2Hc kuadrat per lambda pangkat 5 kali 1 per eksponensial Hc per lambda kt min 1. Makanya dia grafiknya eksponensial, melengkung cukup ekstrim gitu ya. Tapi ya cukup hafalkan yang ini saja tadi. Oke. Tapi ternyata untuk beberapa kasus itu tidak semua benda kita bisa kaitkan benda hitam. Ada yang namanya benda hitam sempurna, ada itu bukan benda hitam, dan benda hitam sebagian. Apa yang membedakan antara benda hitam, benda sebagian hitam, atau benda kurang hitam, dan benda bukan hitam? Untuk membedakan karakteristik benda dalam memancarkan radiasi atau menyerap radiasi, itu kita nyatakan dengan yang namanya koefisien benda hitam atau emisivitas namanya. Sama Mas Harun mungkin udah dipelajari tentang mekanika benda langit, ada simbol E juga yang namanya eksentrisitas. Simbolnya sama-sama E. Hati-hati tertukar. Kalau E di sini, koefisien benda hitam, dia menyatakan apa? Dia menyatakan emisivitas. Apa itu emisivitas? Sebuah skala yang menunjukkan seberapa bagus atau seberapa persen si benda itu dalam menyerap radiasi atau memancarkan radiasi. Kalau misalkan kayak lampu yang ada di rumah,
oh dia nggak memancarkan gelombang radio, dia hanya memancarkan pada panjang gelombang Michikuhibinu saja. Nah, itu berarti bukan benda hitam. Meskipun dia memancarkan radiasi ya lampu di rumah kita ini. Tapi dia bukan benda hitam sempurna. Kenapa? Karena yang dipancarkannya hanya satu dari sebagian dari keseluruhan spektrum elektromagnet. Maka kita bisa bilang nilai E-nya tidak akan sama dengan satu. Kenapa? Karena untuk E sama dengan satu atau emisivitas sama dengan satu itu dimiliki oleh benda-benda yang dapat memancarkan seluruh panjang gelombang. Matahari, bintang-bintang. Itu E-nya sama dengan satu kita asumsikan. Meskipun ketika kita lihat kan ada atmosfer bumi gitu ya, ada matahari antar bintang keblok atau kemudian terbiaskan, diserap oleh atmosfer, itu lain cerita. Kita belum sampai situ. Oke, kita sekarang lihat dulu bahwa oke, bintang-bintang karena dia temperaturnya tinggi, energinya tinggi, dia memancarkan radiasi dari seluruh panjang gelombang. Maka untuk nilai emisivitas bintang itu sama dengan satu. Oke? Kalau E-nya di antara 0 dan 1 itu benda kurang hitam. Artinya ada sebagian energi yang dipantulkan, jadi nggak diserap semua. Itu nggak diserap semua oleh sebuah sistem, atau dia tidak memancarkan seluruh panjang gelombang. Makanya benda hitam ini ada dua definisi. Pertama itu tadi, terkait dengan bagaimana sebuah benda memancarkan keseluruhan lambdanya. Kemudian definisi yang kedua, itu yang menerimanya, dari sudut pandang menerima. Benda hitam, itu kalau kita sorot, atau kita pancarkan, kita paparkan radiasi, dia akan seluruhnya nangkap, seluruhnya akan nerima. Ibaratkan ada seseorang yang ngasih uang 1 juta, nih saya kasih uang 1 juta, dia nerima semuanya. Oh, berarti emisivitasnya sama dengan satu. Kalau misalkan saya nggak mau 1 juta misalkan, saya nerima 800.000, 200.000-nya dibalikin lagi ke yang ngasih. Nah, itu bukan benda hitam sempurna. Jadi ada sebagian energi yang dipantulkan balik. Dan itu yang terjadi pada bumi dan planet-planet yang lainnya. Bumi dan planet-planet lainnya dia bukan benda hitam, teman-teman. Makanya nilai emisivitas bumi tidak sama dengan satu. Kenapa? Karena bumi itu hanya menyerap beberapa energi saja dan sisanya dipantulkan balik ke ruang angkasa. Dan itu akan menjadi topik yang menarik untuk mengestimasi temperatur permukaan planet akibat dari bintang induknya saja. Maka nanti kita akan turunkan bagaimana pengaruh matahari ini dalam mengenerate atau membuild up sebuah temperatur permukaan di bumi. Jadi kita tidak berbicara bagaimana temperatur ini akibat keadaan geologisnya, kita tidak berbicara temperatur akibat adanya fenomena alam atau fenomena di cuaca di meteorologinya, gitu. Atau misalkan kayak seperti aktivitas di permukaan bumi, kita belum bahas itu, karena itu sangat-sangat kompleks. Nanti kita akan turunkan, kalau matahari seolah-olah nggak ada atau tiba-tiba matahari hilang, bumi akan kehilangan temperatur berapa Kelvin. Berapa persentase temperatur yang hilang dari bumi. Atau kita bisa prediksi. Gitu ya. Karena jangan salah, setiap planet-planet yang ada di tata surya ini menerima yang namanya radiasi dari matahari. Nah, ini saya bisa lewatin. Udah ya. Reaksi fusi termonuklir, kemudian matahari ini ada radiative zone, convection zone atau convective zone, ada juga fotosfer, kromosfer, dan korona. Gitu. Kita sudah pelajari ini. Nah, sekarang, lantas bagaimana untuk menyatakan pancaran energi atau sebuah parameter yang menyatakan energi pada bintang atau pada bintang tertentu? Itu yang kita namai dengan luminositas. Luminositas ini kalau di dalam fisika sama aja seperti daya, power, energi persatuan waktu. Berapa joule energi sebuah bintang yang dapat dipancarkannya setiap 1 detik? Jadi artinya sama saja ketika kita melihat
L ini luminositas namanya. Luminositas itu sama aja kayak energi per satuan waktu. Energi yang dipancarkan oleh benda hitam dipancarkan oleh benda hitam per satuan waktu atau tiap detiknya. Tiap tiap detik. Mohon maaf saya agak flu ini, agak gatal hidung. Itu luminositas ya. Energi yang dipancarkan oleh benda hitam setiap detiknya. Sehingga kita bisa pahami unitnya atau satuannya. Energi ini joule, tiap detiknya berarti sekon. Berarti unit atau satuan untuk luminositas ini adalah joule per sekon atau watt. Makanya sekarang kalian udah tahu. Lampu 5 watt sama lampu 20 watt lebih terang yang 20 watt. Kenapa? Karena energi yang dipancarkan per detiknya itu 20 joule. Kalau lampunya 5 watt, ya per detiknya cuma 5 joule. Kecil 5 joule itu. 20 joule juga kecil. Nah, dia akan bergantung pada apa? Dia akan bergantung pada luasan area dari bendanya, black body-nya atau benda hitamnya, dikali sigma dikali T pangkat 4. Jadi 4 PR kuadrat ini adalah luas permukaan objek yang memancarkan radiasinya. Luas permukaan benda hitam. 4 PR kuadrat. Kenapa 4 PR kuadrat? Ya, karena kita sedang berbicara tentang bintang. Bintang itu bisa kita modelkan permukaannya sebagai sebuah bola. Maka kita bisa hitung luas permukaan dari bola. 4 PR kuadrat. R-nya adalah radius bintang atau jari-jari bintang dalam meter. Sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann. Ini dari 2 orang ya. Karena sering tertukar konstanta Boltzmann dengan konstanta Stefan Boltzmann. Kalau konstanta Stefan Boltzmann itu simbolnya sigma ya seperti ini. Sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Kalau konstanta Boltzmann itu yang ini. Nah, sorry. Ini pelang ya. Kalau Boltzmann itu di termodinamika. Kita belum ke situ ternyata. Hati-hati, ini dari 2 orang nih. Kalau si Stefan Boltzmann. Ada juga konstanta Boltzmann atau tetapan Boltzmann. Tetapan Boltzmann ini simbolnya K. Kita akan bermain-main nanti di bagaimana pembangkitan energi di interior bintang. Entah kita akan ke situ atau enggak ya. Itu masuknya nanti evolusi bintang. Astrofisika 2. Ya semoga enggak lah ya. Gitu. Ataupun kalau kita pengen pelajari secara fisiknya ya di termodinamika. Di gas ideal itu kan ada ya PV-NKT, PV-NRT. Nah, akanya adalah konstanta Boltzmann. 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Oke? T-nya adalah temperatur efektif bintang dalam Kelvin dipangkatkan 4. Jadi kita bisa lihat dia akan bergantung pada luas permukaan si bintangnya. Semakin gede ukuran bintang dan temperaturnya makin tinggi, maka energi yang dipancarkan per detik oleh bintang itu akan semakin besar. Oke, ini luminositas. Ada pertanyaan sampai sini?
Ya ada? Oke. Kemudian, pertanyaannya, apakah planet Bumi ini menerima energi sebesar luminositas itu? No. Kenapa? Karena Bumi itu sudah dipengaruhi oleh jarak. Ada sebuah faktor jarak yang memisahkan antara bintang atau matahari dengan Bumi. Maka, kalau luminositas itu adalah the real-nya, energi yang dipancarkan di permukaan bintang, kalau sudah diterima oleh pengamat di jarak tertentu, maka istilahnya berganti menjadi flux. Flux energi persatuan waktu. Flux itu simpelnya energi yang diterima akibat adanya jarak antar pengamat dengan bintang, itu definisi kedua, yang sering kita pakai nanti. Kemudian flux juga bisa kita definisikan sebagai energi yang dipancarkan bintang di setiap meter kuadratnya. Jadi kita hitung tuh, 1 meter kuadrat di permukaan matahari itu memancarkan energi berapa. Gitu. Bisa kita definisikan flux seperti itu. Ataupun definisi yang ketiga, flux merupakan energi yang diterima oleh seluruh permukaan planet dari matahari. Ya, ini sama aja lah ya, definisi yang kedua sama yang ketiga. Jadi, kita harus tahu energi yang kita terima ini tidak sebesar luminositas matahari. Ada yang tahu luminositas matahari berapa? Ya, tinggal kita hitung saja. Gitu. Kita hitung bahwa untuk matahari, luminositasnya atau energi yang dipancarkan matahari per satuan waktu adalah 4pi kali R kuadrat, jari-jari matahari 6,96, kali 10 pangkat 8. Saya sarankan radius, massa, temperatur matahari, dan bumi juga kalian hafalkan ya. Karena daftar konstantan tidak diberikan kalau buat kalian. Agak sadis memang. Ya, kalian tanyakanlah ke kakak kelas kalian. Ketika belajar astro, seperti radius bumi, massa bulan, radius bulan, temperatur matahari, massa matahari, dan radius matahari itu wajib dihafalkan. Radius matahari itu 6,96 kali 10 pangkat 8 meter. Kita kuadratkan kali sigma, 5,67 kali 10 pangkat min 8, kali temperatur efektifnya sekitar 5.880 Kelvin untuk matahari. Kita pangkatkan 4. Jawabannya segini. 4,126. Jadi kita bisa tentukan per detiknya matahari memancarkan energi 4 kali 10 pangkat 26 Joule. Wah, sangat besar sekali. Lampu aja yang terang di rumah 20 watt udah terang ya. Kalau malam apalagi matahari dapat menyinari alam, menyinari dunia ini, menyinari planet-planet. Itu kenapa? Karena dayanya sampai 10 pangkat 26. Saya izin ke toilet sebentar. Kita lanjutkan. Jadi, seperti itu ya teman-teman, luminositas. Lalu kalau flux gimana energi yang terukur dari bumi? Kedepannya kita akan definisikan, sepakati gitu ya, kita sepakati bahwa flux itu yang sering kita gunakan definisinya adalah yang nomor 2. Energi yang diterima oleh pengamat pada jarak tertentu dari bintang atau dari sebuah objek. Makanya lampu 20 watt kalau kita lihat dari jarak 100 meter ya redup juga. Lampu motor dari dekat sama kita lihat dari jarak 100 meter redup juga. Nah, itu flux kayak gitu. Luminositas itu adalah energi yang dimiliki lampu motor sekian watt, sekian ratus watt. Kalau flux itu
lampu motor yang kita lihat dari jarak ratusan meter. Itu logikanya. Oke? Oh, berarti ada faktor radius dong, Mas, atau jarak terhadap pengamat. Ya, ada. Nah, ini yang saya sebut tadi, kalau misalkan kita punya bintang dengan jari-jari R, kita pengen ngukur nih, 1 meter kuadratnya si matahari ini memancarkan energi berapa. Itu yang kita sebut dengan flux pancaran. Tetapi kalau di jarak tertentu ada nilai D, ada pengamat di jarak D, maka flux yang kita definisikan adalah flux radiasi, ya, atau flux pancaran pada jarak D seperti itu. Di mana untuk nilai flux ini adalah L per 4 pi D kuadrat. D itu adalah jarak dari bintang ke pengamatnya dalam satuan meter. Ini kan 4 pi D kuadrat ini kayak luas permukaan bola ya. Ini adalah sebuah konsekuensi ketika matahari itu memancarkan radiasi atau cahayanya ke segala arah. Maka di jarak tertentu, ya seolah-olah kita menerima radiasi di koordinat kerangka bola dengan radius D. Gitu. Nah, ini rumusnya kalau kita pengen mengukur per 1 meter kuadrat di bintangnya. Nah, untuk konstanta matahari, atau kita sebut sebagai flux energi matahari yang diterima oleh bumi per meter kuadratnya adalah 1368 watt per meter kuadrat. Ini konstanta matahari. Jadi kalau kalian taruh 1 meter kuadrat kertas ukuran 1 meter kali 1 meter di depan rumah, itu ketika terpancar oleh matahari 1 detik, itu energinya 1368 Joule. Kalau misalkan 10 meter kuadrat gimana? Ya udah, tinggal ini dikali luasan kertasnya berapa. Gitu. Oke, itu terkait flux ya. Nah, termasuk juga planet. Kalau kita pengen mempertimbangkan ukuran planet keseluruhannya, ya udah tinggal kita kalikan pi r kuadrat saja. Kenapa kok dikali pi r kuadrat? Analoginya ini dengan bagaimana kita bisa melihat sebuah planet dari bintang, itu seolah-olah dia terbentuk hanya sebuah lingkaran saja. Kita lihat dari bumi ke bulan. Kita lihat bulan purnama. Apakah dari bumi kita lihat bulan itu bulat, bola? No. POV kita bulan ketika dilihat di latar langit itu lingkar, bundar. Maka untuk melihat variasi fluxnya atau faktor flux yang diterima oleh sebuah planet di jarak yang jauh, itu fluxnya L per 4 pi D kuadrat dikali pi R kuadrat, dengan R-nya adalah radius planet. Gitu. Oke? Nah, contoh ini. Berapakah kecerlangan sebuah bintang dibandingkan dengan kecerlangan semula apabila jaraknya dijauhkan 3 kali semula? Kecerlangan atau terang sebuah bintang, itu kan berarti ada energi bintang yang masuk ke mata kita. Dan kita dengan bintang terpisah sejauh D. Maka dengan kata lain, ini pakai perbandingan flux saja. Seberapa terang si bintang itu ketika kita variasikan jaraknya, lebih jauh 3 kali semula, ya dia akan meredup menjadi 1/9 kalinya. Kenapa? Karena flux atau energi yang kita terima itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Semakin jauh objek yang punya cahaya terhadap kita, kita akan melihat objek itu lebih redup. Lebih redup berarti kecerlangannya atau terang sebuah objek itu semakin lemah. Makanya di sini EB-nya atau flux bintang ketika dia sudah dipindahkan jaraknya menjadi 3 kali jarak semula, fluxnya menjadi 1/9 kali flux mula-mulanya. Oke. Nah, parameter terakhir, sekarang jam. Oke, cukuplah. Yaitu albedo. Albedo ini menyatakan persentase energi yang dipantulkan oleh sebuah objek dari yang dia terima. Karena kalau lebih enaknya kalau saya pakai note sendiri ya. Sebentar, saya buka dulu board-nya.
Persen 10. Oke. Sekarang, untuk memahami perbedaan antara albedo dengan emisivitas, asumsikan saya memiliki sebuah bintang atau matahari. Oke. Nah, kemudian si bintang ini kita tahu dia memancarkan radiasi ke segala arah ya. Nah, di jarak tertentu, kemudian diketahui ada sebuah planet. Misalkan sekarang planetnya ada di sini. Kita tahu dia terpisah sejauh D dari matahari terhadap si planetnya. Anggaplah sekarang saya punya 100% flux matahari yang sampai ke planetnya. Oke, jadi ada 100% flux. 100% flux dari matahari. Diterima nih sama si planet. Nah, secara fisis, ketika ada sebuah radiasi yang sedang akan berinteraksi dengan materi, itu akan ada 3 kemungkinan peristiwa, atau kemungkinan akan ada 3 kejadian. Ini secara acak. Dan dia akan bergantung pada parameter planetnya, ketiga kejadian ini. Apa saja ketika radiasi mengalami sebuah interaksi dengan materi? Pertama, dia akan mengalami yang namanya absorpsi, diserap. Buktinya apa ya? Kayak kita aja. Kita olahraga atau kita jalan di tengah hari, siang hari, kulit kita panas, kulit kita hangat, keringetan. Itu adalah bukti bahwa kita menyerap radiasi matahari. Itu kemungkinan yang pertama, menyerap. Yang kedua adalah menghamburkan kembali atau memantulkannya. Makanya ada yang disebut namanya sunblock, sunscreen, UV sunscreen. Kulit kita dilapisin oleh sebuah ya material gitu atau sebuah lapisan, di mana lapisan itu dapat memantulkan balik energi matahari. Semakin bagus UV sunscreen-nya ya, makin bagus ke kulit. Itu artinya tidak ada sama sekali energi matahari yang diserap oleh kulit. Itu kemungkinan kedua ya. Diabsorb, yang kedua dipantulkan. Yang ketiga itu ditransmisikan. Ditransmisikan itu dia ya udah diloskan gitu. Jadi misalkan saya punya sebuah permukaan planet, tapi planet itu permukaannya kecil atau tipis gitu. Ini kayak bulat gitulah ya. Planet bulat, tapi tipis atau kecil banget planetnya. Jadi ketika si radiasinya itu dia masuk, diserap oleh planet, dia masih gerak-gerak nih. Dia masih gerak-gerak, nah dia bak keluar lagi. Itu kemungkinan terjadi bisa. Nah, yang akan kita tinjau sekarang adalah bagaimana kontribusi absorpsi dan pantulannya. Anggaplah sekarang 100% flux, itu yang diterima oleh planetnya hanya 70%, misal, atau 80% ya. Saya pakai 80%, jadi 80% diserap. Berarti sisanya kemana? Anggaplah yang transmisi ini semuanya kita serap gitu. Jadi yang ditransmisikan plus yang diserap totalnya 80%. Berarti yang dihamburkannya, yang dipantulkan balik berapa? 20%. Oke, 20% reflected, atau dipantulkan lagi. Dan nilai 80%, 20%, dia akan bergantung pada kondisi geologis permukaan planet. Aktivitas geologisnya, kontur permukaannya, komposisi permukaannya, apakah homogen air semua, apakah gurun pasir semua, atau hutan belantara semuanya, atau campur-campur. Makanya kalau seperti bumi, itu emisivitas dan albedonya, itu kita rata-ratakan. Ada yang namanya albedo bond atau albedo rata-rata.
Jadi kita rata-ratakan setiap albedo struktur di bumi, ada batuan, ada tanah, ada cairan, kita rata-ratakan dapat 0,3. Itu adalah albedo untuk planet bumi. Artinya apa? 30% flux yang diterima oleh bumi itu direflektedkan. Artinya apa? Oke, yang reflected ini akan dipengaruhi oleh yang namanya albedo. Dan yang diserap itu akan ditentukan oleh nilai emisivitas. Nah, tadi makanya di emisivitas saya jelasin di awal ya, kemampuan sebuah benda dalam menyerap energi. Jadi makanya planet itu bukan benda hitam. Kenapa? Emisivitasnya loh cuma 0,8 atau 80%. 20%-nya dia direflektedkan balik. Nah, yang akan menjadi temperatur atau yang berkontribusi menjadi temperatur efektif permukaan planet itu yang diserap ini. Sehingga dari 80% yang diserap, bumi permukaannya menjadi panas atau timbul temperatur permukaan. Kalau temperatur, setiap benda yang memiliki temperatur dia punya luminositas, termasuk kita. Kenapa? Kan tadi luminositas kan 4πr² kali sigma kali T pangkat 4. Temperatur berapapun yang bukan 0 Kelvin, dia akan memancarkan radiasi. Seperti kita. Loh, kita memancarkan radiasi nggak? Iya. Buktinya apa? Ketika udara dingin. Kalian pakai jaket, kalian tutupin semua badan kalian pakai selimut. Hangat nggak? Hangat. Pertama, karena udara dingin yang nggak bisa masuk, tidak dapat menembus selimut kalian. Yang kedua, kalian punya temperatur. Kalian memancarkan luminositas, kalian memancarkan radiasi di sekeliling kalian. Dan panas badan kalian ditangkap atau ditutupi oleh sebuah selimut. Makanya sirkulasi panasnya di situ aja. Makanya jadi hangat enak kalau pakai selimut di udara dingin hujan-hujan. Oke? Nah, ketika nilai emisivitas ini akan mempengaruhi temperatur, dan nilai timbul temperatur itu mengakibatkan adanya luminositas atau energi yang dimiliki oleh sebuah planet per satuan waktu. Energi per satuan waktu planet. Sehingga kita bisa simpulkan, oh, luminositas planet atau energi yang dimiliki oleh sebuah planet itu adalah flux matahari atau flux bintang yang diterima dikali nilai emisivitas planetnya. Ide dasar bagaimana temperatur planet diturunkan itu dari sini. Well, kita coba luminositas tadi rumusnya untuk planet ya sama saja. 4pi R planet kuadrat kali sigma kali temperatur planet pangkat 4 sama dengan flux matahari. Luminositas matahari dibagi 4pi D kuadrat. D-nya adalah jarak planet terhadap matahari dikali emisivitas. Nah, secara teori, secara praktis, nilai emisivitas ini paling enak dihitung kalau nilai albedonya ketahuan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan hubungan antara albedo dengan emisivitas, itu kalau kita jumlahkan hasilnya 1. Sehingga kita punya hubungan antara A dan E, albedo dengan emisivitas itu 1 atau 100%. Oke? Sehingga untuk menyatakan E, saya pengen menyatakan dia dalam bentuk A. Berarti E sama dengan 1 min albedo. Saya pengen cari temperatur permukaan planetnya. Luminositas bintangnya saya nggak tahu, tapi saya tahu luminositas matahari, boleh kita bandingkan? Atau misalkan data kita cuma punya radius bintang sama temperatur bintang, luminositasnya kita bisa hitung juga. Jadi kita bisa tuliskan semuanya dalam bentuk R dan temperatur.
4pi R bintang kuadrat sigma T bintang pangkat 4 dibagi 4pi D kuadrat kali 1 minus A. Ya, kita coret yang sekalian kita coret. Sigmanya kita coret, 4pi-nya kita coret. Udah ya, itu saja. Berarti sekarang saya punya temperatur planet pangkat 4 sama dengan 1 min A per 4pi kali radius bintang per radius planet dikali D planet kuadrat. Ini D itu dP ya, jarak planet terhadap bintang induknya. RB per dP dikali RP dikuadratkan kali temperatur bintang pangkat 4. Oke ya. Artinya sekarang saya punya formula temperatur planet itu dapat diukur dengan formula temperatur bintang kali pangkat seperempat dari 1 min A per 4pi kali radius bintang per radius planet dikali jarak planet tersebut kuadrat dipangkatkan 1/4. Ini adalah formula yang umum kita gunakan untuk menentukan temperatur efektif atau temperatur permukaan sebuah planet. Gitu. TP sama dengan TB kali 1 min A per 4pi kali RB per RP per DP dikuadratkan kali 1/4. Nah, tetapi ingat, ini belum selesai ya. Yang menerima kan keseluruhan bagian planet. Benar nggak? Ibaratkan bumi ini adalah matahari, kita lihat bulan di langit. Oh, bulan itu kan lingkaran. Berarti seluruh lingkaran itu, ya kan? Yang menerima pancaran. Berarti seharusnya luminositas planet itu kita kalikan dengan luasan planetnya. Nah, seolah-olah kalau tidak ada ini, itu cuma satu titik. Jadi kita anggap planet itu benda titik. Atau saking kecilnya ukuran planet. Tetapi kalau kita secara real kita pengen mengestimate mendekati nilai aslinya, ya udah kita kalikan flux yang diterima oleh planet dari bintang itu dikalikan luasan si planetnya dari sini yang saya jelaskan tadi. Besarnya energi yang diterima oleh permukaan planet dari matahari atau dari sebuah bintang. Ada pi r kuadratnya. Oke? Nah, maka di sini kali pi r planet kuadrat. Di sini kita kali pi rp juga. Nah, jadi lebih simpel. Kalau misalkan kita anggap planet tersebut ada ukurannya. Kan dikali pi r planet kuadrat gitu ya. Nah, ini pi-nya juga bisa coret nih. Nah, pi-nya coret. Gitu. RP-nya juga coret nih. Nah, oke. Sehingga kita bisa tuliskan ini hanya 1 min A per 4 dikali kuadrat dari RB per DP kuadrat dipangkatkan 1/4. Ini adalah final formula yang bisa kalian ingat-ingat. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini saya kasih judul temperatur efektif planet. Temperatur efektif planet.
judulnya gitu ya. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Oke, sip. Sekarang jam 5 lebih. Ya, saya rasa sementara cukup dulu untuk diskusi kita sore hari ini. Nanti malam untuk yang kelas penggantinya Mas Harun, karena kebetulan saya juga ada kelas di sebelah yang udah janjian duluan begitu. Untuk kelas ini saya kasih catatan ini, dan teman-teman saya akan kasih studi kasus untuk mengestimasi temperatur sebuah objek di tata surya. Apakah itu planet, satelit, asteroid? Ya, kita lihat nanti. Oke, jadi itu dulu untuk diskusi kita pagi ini. Nanti malam saya kirimkan lembar studi kasusnya ke grup. Silakan mau kalian belajar bareng-bareng, misalkan mau Zoom sendiri sama teman kalian, mau sambil lihat catatan, mau sambil lihat buku, terserah. Yang penting studi kasusnya terselesaikan, kan bisa melihat, oh ternyata ini, setiap objek yang memiliki temperatur itu tentu akan dipengaruhi oleh objek lain yang jauh lebih panas. Ada interaksi radiasi di situ. Ini hanya bergantung pada planet ya, planet dengan matahari, atau planet dengan bintang induknya. Apakah pada faktanya ketika kita hitung nanti temperatur efektif bumi, misalkan kalian hitung untuk bumi, itu sekitar 30 derajat Celcius atau sekitar 303 Kelvin? No. Kontribusi matahari untuk menaikkan atau memberikan temperatur di planet bumi itu cuma sekian Kelvin atau bahkan minus sekian Kelvin. Minus sekian derajat Celcius, sorry. Minus bla 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 derajat Celcius atau cuma sekian Kelvin saja. Sekian ratus, di bawah 273 kalau nggak salah. Tetapi jangan salah, ketika matahari itu dihilangkan, planet bumi, suhu di permukaannya akan mengalami drop drastis. Hewan-hewan, tumbuhan, bahkan kita nggak akan bisa bertahan lama. Ketika tidak ada radiasi matahari yang memberikan kontribusi sekian persen dari temperatur bumi. Terus lebihnya gimana? Ya aktivitas geologis, bagaimana pembangunan, kondisi atmosfer, dan segala sesuatu yang ada di bawah atmosfer itu yang membuat suhu bumi jauh lebih meningkat sampai 30 derajat Celcius. Gitu. Ya, nanti kita coba ya. Nanti saya coba sama kalian tentukan temperatur efektif bumi berapa, dan berikan alasan kenapa kok pada faktanya sekarang sekitar 30-an derajat Celcius untuk udara di permukaan bumi yang kita rasakan begitu. Oke, itu saja untuk diskusi kita sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama.